Halo, Virgo. Wah, oke. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Virgo. Wah, ini general reading. Energi banyak orang yang punya bercat Virgo ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless sih, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, ini aku bikin di September. Jadi masih suasana birthday Virgo ya. Happy birthday Virgo. Oke, kita cek energi Virgo dan orang yang difokuskan ya. Jadi ini kita clarify energi kamu dan dia gitu. Kamu dan dia. Virgo, you did it. Ah, okay. Nourish yourself. Accept compliment. Gossip dims your glow. You can't please everyone. Decide. Oke. Jadi ini bisa Virgo ya, atau vice versa. Kalau ini kamu, aku ngelihat udah ada beberapa hal yang kamu selesaikan. Udah ada beberapa hal yang kamu beresin ya. Udah ada beberapa hal yang kamu bereskan. Kayak misalnya beberapa kalian yang selama ini ada dalam situasi negatif, situasi toksik, kamu ternyata bisa berhasil keluar dari energi itu. Beberapa kalian berhasil menyelamatkan diri kamu dari energi yang gak baik atau situasi yang gak baik. Entah orang yang gak baik juga udah kamu lepaskan. Tapi ada juga beberapa yang kamu yang kemarin-kemarin terlalu menggebu-gebu terhadap sesuatu, pada akhirnya kamu ternyata bisa merilis energi itu. Kamu jadi sekarang kayak orang yang ya biasa aja gitu ya. Sorry, itu ada suara. Jadi aku ngelihatnya ini beberapa dari kalian ada yang merasakan semacam koneksi luar biasa dengan seseorang, koneksi yang kuat banget dengan seseorang, dan kamu sebelumnya sangat menggebu-gebu, sangat ya berapi-api, on fire, atau ada perasaan yang ya kamu rasa itu sebenarnya berlebihan ya. Ya pada akhirnya kamu bisa gitu mengurangi sedikit-sedikit perasaan bucin itu, perasaan yang terlalu memuja-muja atau menggebu-gebu terhadap seseorang, yang kamu bisa mengurangi itu. Terkadang kita perlu menggunakan sedikit ego untuk mencintai diri sendiri ya. Tapi jangan berlebihan egonya. Gitu. Dan ini ya, ada yang kayak kamu mengalami perkembangan hidup, mengalami pertumbuhan jiwa. Itu yang paling utama ya. Sadar gak sadar, sebenarnya banyak perubahan dalam diri kamu. Jiwa kamu sebenarnya sudah bertumbuh. Yang sebelum-sebelumnya stuck sama keadaan, ya sebenarnya ada sedikit ya perbaikan dalam hidup kamu. Terus orang-orang yang pernah menyakiti
atau pernah merendahkan, atau pernah menjelekkan kamu, ngomong yang gak baik ke kamu, itu sebenarnya tidak bisa menjatuhkan kamu. Gak ada yang bisa menjatuhkan kamu, karena sekeras apapun mereka menyakiti kamu, ngomongin yang jelek tentang kamu, ternyata itu bisa membuat kamu bersinar, ya. Ternyata kamu tuh bisa melawan badai-badai toksik itu. Kamu bisa sebenarnya bangkit meskipun orang ya memberikan energi yang gak baik ke kamu, entah orang-orang yang menghina, mencaci, menjelekkan, atau ngomongin di belakang, ya. Itu sebenarnya karena kamu tuh adalah pusat perhatian, dan kalau kamu kuat terhadap situasi toksik seperti itu, kamu sebenarnya akan bercahaya, akan bersinar. Bahkan ini beberapa udah ada yang merasakan, atau ini nanti terjadi, gitu. And then kamu perlu banget sebenarnya fokus sama diri kamu. Kamu tuh boleh fokus ke orang-orang sekitar kamu, tapi apapun yang kamu lakukan, kamu tuh nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Jadi kalau ada aja yang nggak suka, ada aja yang menyakiti, ya itu wajar, ya. Ada yang memang menyakiti kamu itu secara sengaja untuk menjatuhkan kamu. Ada yang ngomong nggak baik untuk menjatuhkan kamu sebenarnya. Atau mereka iri, dengki, jealous dengan kamu. Sebenarnya gitu. Terus ini beberapa kalian perlu untuk buat planning, buat rencana terhadap tujuan hidup kamu, ya. Tujuan hidup kamu itu sebenarnya apa? Kalau pengen bahagia, ya kamu harus bisa memutuskan langkah apa yang mau kamu ambil. Kamu harus bisa membuat keputusan apa yang harus kamu lakukan. Kalau ada saatnya memang kamu harus fokus sama kerjaan, fokus sama usaha, fokus sama keluarga lah, atau fokus sama siapa, ya lakukanlah itu. Ada waktunya untuk seperti itu. Ada waktunya juga sih sebenarnya untuk memberi, ya, supaya nanti kita bisa menuai, gitu. Dan ini juga tentang kebahagiaan. Sebenarnya kamu bisa menciptakan itu tanpa harus berharap sama orang membahagiakan kamu. Karena kalau kamu mau bahagia, ya kamu tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Kamu bisa kok happy-happy melakukan hobi kamu. Bisa kok jalan-jalan, atau kalau ada duit ya bisa belanja. Atau kalau belum ada ya menabung aja dulu, fokus aja dulu sama kerjaan dan usaha kamu. Kayak gitu. Kalau kamu ngerasa nyamannya gitu dulu, bahagianya gitu dulu, ya lakukan. Jadi jangan ngarep orang akan bahagiain kamu lah, bikin kamu gini gitu. Ya siapapun itu ya, termasuk yang terkoneksi dengan kamu, ada aja kok rasa sakit hati yang diberikan ke kamu. Itu. Oke, jadi Virgo, udah waktunya bersinar ya. Kalahkan ketakutan, kecemasan, ketergantungan sama yang lain. Kalahkan kemelekatan itu, ya. Kebahagiaan, rezeki, cinta sejati itu bisa kok dijemput. Asalkan fokus dulu sama diri kamu. Bikin kualitas kamu itu bagus. Agar kamu didekatkan dengan yang bagus juga, ya. Hal-hal yang bagus. Sekarang kita lihat energi dia, perasaan dia ke kamu. Perasaan orang yang kamu fokuskan. Ini ada card child. Oke. House, home, money, cell phone, color. Oke. Jadi ini bisa dia ya. Ini perasaan dia.
ke kamu. Cuma ya bisa vice versa, general reading kan. So kalau ini dia merasa sebenarnya energi dia on off ke kamu bukan berarti selamanya dia menghilang dari kamu, ya. Atau kalau dia tuh kadang ramah, kadang nyebelin, ngeselin, ngecewain kamu, itu sebenarnya tidak selamanya dia mengecewakan. Karena ya pada akhirnya orang ini merasa kamu sebenarnya tempat ternyaman buat dia gitu. Ini entah siapa ya. Mungkin ada seseorang yang off energinya, off komunikasinya, atau nggak jelas gitu. At the end, pada akhirnya dia akan tahu kalau ya sebenarnya kamu kayak rumah buat aku. Aku bakalan ke kamu lagi kok gitu. Cepat atau lambat aku akan ya ke kamu lagi, komunikasi dengan kamu, menemui kamu, itu akan terjadi gitu. Memang beberapa dari mereka ini merasa memang kamu bisa diandalkan, kamu satu-satunya yang terbaik, atau ya kamu tuh bisa diandalkan atau bahkan dimanfaatkan kebaikan kamu. Ada yang kayak gitu. Itu kalau orangnya sudah sangat toksik. Terus di sini dia sebenarnya berharap banget kamu mencari dia. Dia berharap kamu bicara sama dia. Atau ini vice versa ya. Dia berharap sih kamu akan segera menerima kabar dari dia. Kamu akan segera didatangi oleh dia gitu. Karena dia ini pengen banget ya melepas rindu sama kamu. Dia kayak kangen ke kamunya. Beberapa dari mereka ingat kalau ya ini di September atau sebelumnya mereka tuh ingat ulang tahun kamu gitu. Cuma ada yang memang ini seseorang kayak pengen cari momen yang pas aja untuk ketemu kamu, untuk bicara sama kamu gitu. Dia kayak pengen sih buat selebrasi, buat ya semacam pertemuan atau pembicaraan yang hangat dengan kamu gitu. Dan ini kalau seseorang yang masih diam, masih pasif, bukan berarti dia nggak ingat sama kamu. Tapi memang dia merasa, ya, aku tuh kayaknya kalau hadir lagi ke kamu, aku hanya merusak atau mengacaukan hidup kamu aja. Gitu. Atau aku takut kalau misalnya aku muncul lagi, aku jadi sakit hati lagi. Jadi ini ada orang yang ya dia terlalu memprotek dirinya, terlalu security ya. Ada security yang kuat banget dalam dirinya, pada dirinya. Jadi dia tuh kayak takut nanti kalau kita ada drama lagi, kalau nanti semua tuh hanya bikin aku cemas, panik, khawatir, ya aku nggak mau gitu. Cuma bukan berarti aku lupa sama kamu, aku masih ingat kok sama kamu gitu. Kita lihat lagi ya, ada klarifikasinya. Oke. Page of Swords. Oke. Ada Gemini ya, Libra, Aquarius. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius. Wah, ini ada sesama Earth sign. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. Strong ini Aquarius ya. Strong Pisces, Cancer. Nah, muncul si Cancer lagi ya. Oke. Leo juga strong. Pisces. Oh. Oke, jadi Virgo
Dia ini meskipun menyebalkan atau kalaupun dia merasa sebel gitu ya, kesel, tetap aja nih orang masih memantau kamu, memperhatikan kamu diam-diam, masih stalking kamu, cari info kamu, lihat-lihat sosmed kamu. Bahkan foto terbaru kamu pun dia lihat. Kadang dia lihat-lihat, ngecek-ngecek HP-nya. Kamu ganti foto profil nggak ya? Kamu bikin story nggak? Kamu bikin uploadan nggak ya? Ya aku ada akun fake juga sih. Aku ada nomor yang kamu nggak tahu. Aku lihat kok kamu online atau enggak gitu. Ini beberapa dari mereka pengen banget sebenarnya ngechat kamu. Pengen banget kayak ya say hello, saying happy birthday, tapi gengsi ya. Ada yang malu, ada yang kayak ya gitu sih. Sebenarnya dia sayang sama kamu. Ya. Cuma ini ada di antara kalian dealing sama orang yang super duper sensitif, bisa vice versa. Ada yang sensi banget orangnya. Jadi yang ngechat hello aja susah gitu, kayak ya terlalu gampang lah, sakit hati. Ada personal issue kalau aku lihat. Jadi ibaratnya memang dirinya aja kurang bisa menghandle perasaan. Takut terluka lah, takut sakit hati, takut kecewa, takut nggak sesuai ekspektasi, takut kamu responnya nggak enak. Apalagi kalau kamu nggak respon, dia langsung mikir ke hasilnya gimana. Makanya orang ini menunda-nunda komunikasi. Padahal ini rindunya luar biasa ya. Mungkin September ini Virgo banyak dirindukan ya. Kamu banyak dirindukan sama orang. Beberapa di sini sulit ya untuk menjadi apa adanya karena ada orang lain. Jadi aku bukan yang gak mau ya untuk heart to heart conversation dengan kamu. Bukannya aku gak mau bicara dari hati ke hati, tapi aku merasa kalau ada orang lain itu gak worth it, gak layak. Aku tuh masih sebel kalau ini semua bersegi-segi ya cintanya. Gitu. Makanya silaturahmi aja tuh gak mau dianya. Bisa vice versa. And then ada juga yang ya mau gak mau gue harus memanipulasi perasaan gue. Meskipun gue sayang banget sama lo ya, tapi ya gue orangnya realistis dan gue keras nih sama diri gue keras juga sama lo. Ya gimana ya, ya gue rasa kita tuh gak perlu terlalu fokus sama percintaan, karena gue juga ada konflik ya. Gue harus mikirin gimana hidup gue, keuangan, ekonomi gue, kerjaan gue lah, bisnis gue, atau keluarga gue, orang di sisi gue. Ada yang kayak gitu ya. Jadi istilahnya dia bermasalah sama yang lain, tapi dia lampiaskan ke kamu gitu loh. Kayak ya lu sebenarnya baik loh, lu kayaknya sebenarnya tulus sama gue, tapi gue ada konflik ya soal yang lain, hal yang lain. Cuma itu kayak ya membuat gue juga emosi sama lo. Ada orang yang kayak gitu, dia bermasalah ke orang lain, ke yang lain, ada ya family issue lah, financial issue atau apa, tapi kok jadi kayak ikutan konflik batin ke kamu juga. Padahal kalau dilihat-lihat sebenarnya nggak banyak keburukan kamu, tapi dia sangat fokus dengan keburukan kamu daripada kebaikan kamu ya. Jadi orang-orang kayak gitu ya netting terus lah, jadinya energi dia negatif terus, negatif thinking terus. Jadi kalau orang seperti itu memang dia harus membereskan dirinya dulu baru bisa ke kamu gitu. Oke. Aku shuffle outcome-nya ya. Dari kartu inilah. Nah, you deserve love. Kamu pantas dicintai. Gitu, Virgo. Jadi kalau kamu sekarang dirindukan,
Kalau sekarang kamu diingat oleh seseorang, ya karena kamu pantas dicintai. Kalaupun ada yang lebih dari satu mengingat kamu, mencintai kamu, merindukan kamu, memang kamu pantas dicintai. Kamu punya kualitas yang bagus, sehingga kamu diingat mereka, diingat dia. Ada orang yang lama itu hadir di hidup kamu lagi, tapi ada yang baru juga ya, atau tidak terlalu lama. Oke. Sebenarnya aku ngelihat segala sesuatu yang kayak terasa seperti sudah selesai, sebenarnya belum selesai. Bottom of the decknya ini lagi. Ya, kamu sama dia belum selesai. Jadi kalau ada yang off komunikasi atau kayak udah nggak mungkin lah ketemu sama dia gitu, ya itu asumsi kamu, asumsi kita. Tapi kalau memang semesta berencana akan mengkonekkan kamu lagi sama dia, akan membuat kamu sama dia berkomunikasi lagi, itu sebenarnya memang ada tuntutan di situ buat kalian menyelesaikan masalah. Berpikirlah terbuka, open minded lah, lebih kayak ya segala sesuatu bisa berupa pelajaran hidup, pengalaman hidup. Tapi memaafkan juga perlu, mengampuni juga perlu ya. Atau kayak bagi kalian yang ngerasa ya udahlah, nggak usah lagi bicara, udahlah nggak ada gunanya minta maaf, dia juga minta maaf juga kayaknya nggak guna juga, udahlah beresin aja lah, udah selesai aja semuanya. Tapi kalau di sini aku lihat semesta kayak mendorong energi seseorang atau ini kamu. Ya ada seseorang yang memang punya kewajiban untuk minta maaf. Ada kewajiban juga untuk memaafkan ya. Bisa dalam bentuk komunikasi ini ya. Harus benar ngomong dari hati ke hati. Supaya saling memaafkan. Karena di antara kalian, bisa kamu, bisa dia, ada yang memendam benci, sakit hati, dendam yang luar biasa. Jadi ya kalau orang kayak gitu tuh, ya semesta akan bekerja untuk energi seperti itu untuk segera memaafkan, mengampuni, gitu. Kalau orang ini, sosok ini hadir dengan versi yang lebih baik atau yang terbaik, itu memang ada energi kayak kalian bisa bersatu, bisa ke level hubungan yang lebih meningkat gitu. Tapi kalau ada yang memang sudah sangat sulit untuk bersatu, ya mau nggak mau harus ikhlas. Karena orang yang datang dan pergi dalam hidup itu belum tentu akan menjadi milik kita. Bisa aja itu hanya sebagai pengalaman berharga, pelajaran hidup gitu. Oke? Jadi ini untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Bisa vice versa, terbolak-balik. Atau ini beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.